Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mekanisme Pembuatan Tepung Beras dan Kedelai Menggunakan Alat Desmil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Ramesya Fitri dengan rekan anggota saya ada Dea Salsabila Putri, Jelita Hairunisa, Rian Yes Wicaksana, dan ada Rakatal Eris. Yang pertama ada latar belakang. Dismilk merupakan suatu alat penampung berfungsi untuk menggiling bahan kasar menjadi tepung halus. Namun lebih banyak digunakan untuk menampung bahan yang sedikit mengandung serat dan juga suatu alat penampung yang menggunakan bahan dengan tekanan dan gesekan antara dua piringan, yang satu berputar dan yang lainnya masih tetap. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pada dismil. Kelebihan dari dismil diantaranya yaitu hasil penggilingan memiliki ukuran partikel yang merata, biaya produksi relatif lebih murah, efisiensi waktu yang tinggi, memiliki efisiensi penumpukan yang lebih baik, serta perawatannya yang mudah. Dan untuk kekurangan dari mesin dismil sendiri yaitu kapasitas pada saat penumpukan rendah. Bahan yang akan diolah harus benar-benar dalam keadaan kering agar tidak mengalami kemacetan pada saat proses penumpukan yang berlangsung. Dan apabila ada benda asing yang ikut masuk ke dalam ruangan penggilingan dapat menyebabkan kerusakan. Apabila mesin beroperasi tanpa bahan yang digiling, maka akan mempercepat kerusakan pada piringan. Selanjutnya metodologi. Yang pertama pembuatan tepung. Giling bahan mentah yang telah ditimbang 500 gram digiling menggunakan dismil. Yang kedua, saring tepung dari masing-masing bahan tersebut dengan saringan 60 mes dan 80 mes. Catat waktu yang dibutuhkan untuk menggiling lalu timbang hasil gilingan. Ukur ampere meter mesin penggiling sebelum dan saat penggilingan dimulai. Selanjutnya ada pengujian densitas lindak ataupun bulk density tepung. Yang pertama, untuk pengujian densitas lindak itu memerlukan siapkan gelas ukur 100 ml yang telah bersih. Yang kedua, timbang gelas ukur. Yang ketiga, masukkan tepung ke dalam gelas ukur hingga volume 100 ml. Timbang gelas ukur yang berisi tepung 5, densitas lindak ataupun bulk density, massa tepung per volume gelas ukur. Selanjutnya, uji kadar air. Uji kadar air ditimbang sekitar 1 gram sampel yang akan diuji. Kedua, panaskan oven pada suhu 105 Celcius selama 1 jam. Tepatkan sampel yang telah ditimbang pada cawan porselin yang tahan panas. Letakkan cawan porselin pada rak oven dan biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan wadah penguapan dari oven dan masukkan pada desikator selama 15 menit. Timbang kembali sampel tepung yang telah dipanaskan dan catat beratnya. Menghitung selisih berat antara sampel sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Dan juga pada tabel kedua dengan hasil uji kadar air, rendemen, bulk density dan juga efisiensi, di mana kadar air mendapatkan nilai pada kedelai itu 96,72%, dan juga untuk beras mendapatkan nilai 57,42%. Dan juga di mana dengan nilai rendemen pada kedelai itu mendapatkan 92% dan juga pada beras mendapatkan 94%. Di mana pada rendemen ini sendiri untuk beras sendiri itu mendapat 94% dan juga sementara di bagian kedelai itu 92%. Hal ini menunjukkan rendemen yang tinggi. Sebagian besar bahan baku dapat diubah menjadi produk akhir, contohnya seperti tepung, dan juga faktor yang mempengaruhi rendemen di mana itu antara lain seperti bahan baku, kondisi mesin, dan juga pengaturan operasi. Dan juga pada rendemen yang sedikit lebih rendah pada kedelai bisa jadi disebabkan oleh kandungan minyak yang tinggi dan juga bisa mempengaruhi pada proses penggilingan dan juga menyebabkan lebih banyak yang tertinggal dalam mesin. Dan juga pada bahan yang tercecer, pada sampel kedelai itu mendapatkan nilai 8% dan yang pada beras mendapatkan nilai 6%. Dimana di hasil susut ini pada proses penggilingan seperti yang terjadi pada pembuatan tepung beras dan juga kedelai, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan desain dan juga operasi mesin serta sifat fisik dari bahan baku itu sendiri. Nah, contohnya itu dari yang pertama dari desain mesin, mungkin memiliki bagian-bagian yang tidak sepenuhnya itu efisiensi, dan juga
sehingga itu bisa membuat bahan yang dapat terjebak di dalam mesin atau jatuh keluar sebelum sepenuhnya diproses. Dan juga pada tabel selanjutnya itu mendapatkan nilai PML watt pada kedelai yaitu sebesar 210, dan juga pada beras mendapatkan nilai 200 watt, dimana dari kebutuhan daya motor listrik ini di bagian mesin penampung yang kembali lagi pada beras tadi mendapatkan nilai 200, dan juga untuk kedelai itu mendapatkan nilai 210 watt. Pada perbedaan kebutuhan daya ini bisa menunjukkan bahwa mesin yang digunakan itu pada kedelai memiliki beberapa bagan atau beban kerja yang lebih berat, mengingat di mana karakteristik fisik kedelai itu sendiri lebih padat dan juga lebih keras dibandingkan beras. Dari segi bentuk kan pada bentuk sendiri itu untuk kedelai itu berbentuk bulatan-bulatan kecil seperti butiran kecil, tapi itu lebih besar, sedangkan pada beras itu hanya lempengan-lempengan kecil. Dan juga pada selanjutnya itu pada efisiensi tenaga motor listrik, di mana pada sampel beras mendapatkan nilai 15%, sedangkan pada sampel kedelai itu mendapatkan 28.000%. Angka dari efisiensi yang tinggi ini dapat menunjukkan seberapa baik dari Adapun kesimpulan pada praktikum ini yaitu yang pertama, dismill beroperasi dengan cara memotong dan menggiling bahan baku dengan menggunakan dua dis berputar yang berdekatan. Proses ini menghasilkan tepung dengan ukuran partikel yang diinginkan melalui gesekan dan tekanan antar dis. Kemudian yang kedua, mesin mampu menggiling beras hingga 360 kg per jam dan kedelai 289,38 kg per jam. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengolahan. Kemudian rendemen mencapai 94% untuk beras dan 92% untuk kedelai. Hal ini menunjukkan efektivitas konversi bahan baku. Hasil susu tercecer adalah 6% untuk beras dan 8% untuk kedelai. Hal ini mengindikasikan sebagian kecil bahan yang tidak terproses. Kemudian daya yang diperlukan adalah 200 PML untuk beras dan 210 PML untuk kedelai. Hal ini mencerminkan kerja yang berbeda. Kemudian efisiensi motor listrik yang tercatat yaitu 15.000% untuk beras dan 28.000% pada kedelai. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.